Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran pada minggu yang kemarin, yaitu tentang karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Tujuan pembelajaran pagi hari ini adalah mampu menjelaskan karakteristik negara anggota ASEAN seperti 1. Keadaan alam, 2. Perekonomian, 3. Sumber daya alam, 4. Kerjasama. Negara yang akan kita pelajari pagi ini, yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Ini adalah gambar peta negara Brunei Darussalam. Keadaan alam Brunei Darussalam secara astronomis terletak antara 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Batas-batas negara Brunei, batas sebelah selatan adalah sebelah selatan, timur, kemudian barat adalah Malaysia. Kemudian batas sebelah utaranya Laut Cina Selatan. Bagian barat, negara Brunei terdiri dari 3, yaitu daerah Tutong, daerah Belait, dan daerah Brunei. Sedangkan bagian timur adalah daerah Temburong. Berikutnya, perekonomian. Kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Saat ini, Brunei merupakan negara paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara di Asia Tenggara. Industri utama yang kedua setelah tadi ditopang dari gas bumi adalah tekstil, makanan, minuman, dan bahan bangunan. Sumber daya alam. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei. Dan perikanan merupakan sumber daya alam kedua. Kerjasama. Kerjasama yang dilakukan dengan Indonesia adalah kegiatan ekspor dan impor. Ekspor Brunei ke Indonesia adalah kapas, besi, dan baja. Adapun impornya adalah semen, bahan bangunan, dan pakaian. Selanjutnya, negara Laos. Keadaan alam secara astronomis terletak antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Batas-batas. Batas barat adalah negara Thailand dan Myanmar. Sedangkan di batas utara adalah Tiongkok dan Vietnam. Di batas timur ini adalah negara Vietnam. Sedangkan di batas sebelah selatan adalah Kamboja. Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis. Luas dan wilayah Laos merupakan setengah bagian dari luas Pulau Sumatera. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Berikutnya, perekonomian. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja dengan tanaman yang utama adalah padi dan jagung. Ekspor utama Laos berupa barang tambang, yaitu biji timah. Selain itu, ada kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Kegiatan impornya antara lain beras, minyak bumi, mesin, elektronik, dan barang konsumsi. Sumber perekonomian. Sumber daya alam Laos adalah dari hasil pertanian, perikanan,
peternakan, dan pertambangan. Kerjasama, Indonesia dan Laos menjalin hubungan kerjasama dengan menempatkan duta besarnya. Oke, kita lanjut negara Myanmar. Keadaan alam Myanmar secara astronomis terletak antara 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Batas-batas Myanmar utara berbatasan dengan Tiongkok, kemudian selatan berbatasan dengan Laut Andaman, Andaman Sea, kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand. Berdasarkan letak lintangnya, Myanmar terbagi dalam 2 musim, yaitu di bagian utara ini beriklim subtropis dan di bagian selatan beriklim tropis. Selanjutnya, perekonomian. Produk ekspor andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan, udang, bahan mineral, kayu, karet, batu perhiasan, dan gas. Produk impor antara lain baja, mesin, dan suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia, dan pupuk. Aktivitas ekonomi terpenting adalah pertanian. Sumber daya alam. Sumber daya alam utama adalah dari pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan komoditas utamanya adalah beras. Kerjasama. Kerjasama mencakup bidang ekonomi, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, dan teknologi. Dalam hubungan perdagangan, Myanmar melakukan kegiatan ekspor dan impor. Komoditas ekspor unggulannya adalah kayu dan beras. Adapun barang impornya adalah mesin, alat angkutan barang, logam, kertas, pupuk, dan obat-obatan. Berikutnya, negara Kamboja. Keadaan alam secara astronomis terletak antara 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur. Batas-batasnya. Utara berbatasan dengan Thailand dan Laos. Sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Perekonomian. Mata pencaharian bertumpu pada bidang pertanian dengan sistem pengolahan masih tradisional. Industri andalan Kamboja adalah industri semen. Sumber daya alam. Sumber daya alam paling dominan ada pada bidang pertanian. Dan kerjasama antara Indonesia dan Kamboja terjalin hubungan politik dan keamanan dan saling menempatkan duta besarnya. Berikutnya, negara Vietnam. Keadaan alam. Secara astronomis terletak antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Batas-batasnya. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, kemudian Laos, dan Kamboja. Perekonomian. Vietnam adalah eksportir terbesar ke Amerika Serikat se-ASEAN.
Sementara itu, investasi asing di dalam negeri mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga sekarang. Banyak produsen dunia memindahkan pabriknya dari Tiongkok ke Vietnam, seperti perusahaan elektronik asal Korea dan Samsung Electronics. Sumber daya alam. Vietnam terkenal sebagai negara dengan irigasi yang baik, sehingga pertanian sebagai bidang yang memberikan kontribusi besar bagi rakyatnya. Hasil pertanian utamanya adalah buah-buahan, sayuran, ubi jalar, jagung, tebu, teh, dan kopi. Dan hasil tambangnya antara lain antrasit, batu bara, dan biji besi. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam sudah terjalin sejak Vietnam masih mengalami perang saudara dengan pengiriman pasukan Garuda di bawah bendera PBB. Selain itu, Indonesia pernah menyediakan salah satu pulaunya, yaitu Pulau Galang di Riau sebagai kamp pengungsi Vietnam. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.